Sejak kecilnya, ia diajari kalau hidup adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan. 7 tahun setelahnya, ia kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dokter umum. Tapi jangan diartikan, oh semua perempuan yang dekat dengan Tuhan yang suka berdoa berarti jadi suster nih. Ia sadar kalau panggilan hidupnya bukan menjadi seorang biarawati. Ia didiagnosis memiliki fibroma atau tumor dalam rahimnya. Ilmu kedokteran saat itu belum secanggih sekarang ya, makanya pilihannya pun terbatas antara hidup dan mati. Tapi hal yang paling ditakutkan terjadi guys. Tapi bagaimana dengan janin yang di dalam perutnya? Apakah mereka punya pilihan? Janin yang sudah merupakan seorang individu manusia, bukan benda guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 28 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Gianna Beretta Molla, pelindung melawan aborsi. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Magenta, Italia pada tahun 1922. Lahirlah seorang anak perempuan bernama Gianna Beretta Molla dalam keluarga Katolik yang taat. Ia adalah anak ke-10 dari 13 bersaudara dari pasangan Alberto dan Maria Beretta, anggota Ordo ketiga Fransiskan. Sejak kecilnya, ia diajari kalau hidup adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan, sehingga setiap harinya ia memenuhi diri dengan rasa syukur atas hidup yang diberikan oleh Tuhan. Perlahan tapi pasti, sifat Gianna ditempa menjadi pribadi yang selalu yakin pada penyelenggaraan ilahi dan kekuatan doa. Oleh karena kematangan imannya, ia bahkan diperkenankan untuk menerima komuni sejak umur 6 tahun loh guys. Cepet banget kan ya? Gadis kelahiran 4 Oktober ini kemudian tumbuh besar dengan cita-cita menjadi seorang dokter. Ia lalu mengambil kuliah kedokteran di Universitas Pavia tahun 1942 ketika saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Tahun ini merupakan tahun yang cukup berat baginya guys. Karena selain menghadapi situasi perang, ia juga harus kehilangan kedua orang tuanya. Sedih? Pasti. Tapi kesedihannya itu nggak berlangsung lama guys. Mungkin karena ia aktif juga berkegiatan dalam komunitas Society of Saint Vincent de Paul yang fokus pada pelayanan orang miskin. 7 tahun setelahnya, ia kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dokter umum. Gianna kemudian mengambil studi dokter spesialis di bidang pediatrik atau spesialis anak di Universitas Milan dan lulus pada tahun 1952 guys. Dan dari sinilah ia menaruh perhatian khusus kepada ibu, bayi, orang tua, dan orang miskin. Dari dalam hatinya ada panggilan untuk menggunakan keahlian medisnya dalam pelayanan kepada orang-orang tersebut. Gianna bahkan sempat berniat menjadi dokter misionaris loh untuk menemani saudaranya yang jadi pastor. Tapi sayang karena kesehatannya kurang baik, jadi rencananya ini nggak pernah terwujud. Mungkin orang-orang di sekitarnya atau bahkan beberapa dari kita ada yang ngira ya, wah, Gianna ini udah cocok banget deh jadi suster. Pasti dia jadi dokter biarawati nih. Gianna memang punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan guys. Tapi jangan diartikan, oh semua perempuan yang dekat dengan Tuhan yang suka berdoa berarti jadi suster nih. Gak gitu ya guys konsepnya. Karena memang semua orang itu seharusnya punya relasi dekat dengan Tuhan. Bukan cuma biarawati aja. Gianna sendiri juga nggak kerjanya berdoa terus. Ya karena memang dia bukan biarawati. Dia masih suka melakukan hobinya ya bermain ski dan naik gunung. Dan lewat pertimbangan panjang dalam doa, ia sadar kalau panggilan hidupnya bukan menjadi seorang biarawati, melainkan hidup berkeluarga dan membentuk keluarga Kristen sejati. Asik ya? Ia sendiri sempat berkata, jika semua gadis saleh pergi ke biara, dari mana kita mendapatkan ibu-ibu Kristiani? Ia kemudian menikah dengan seorang insinyur bernama Pietro Molla tanggal 24 September 1955 di Basilika di San Martino, Magenta. Hingga tahun 1959, Gianna dikaruniai 3 orang anak guys, bernama Pierluigi, Mariolina, dan Laura. 2 tahun setelahnya, tahun 1961, ia kembali dikaruniai anak oleh Tuhan. Namun, kebahagiaan dalam keluarga kecilnya ini seketika meredup mendekati akhir bulan kedua masa kehamilan. Ada rasa sakit di perut Gianna dan ketika diperiksa ke dokter, ia didiagnosis memiliki fibroma atau tumor dalam rahimnya. Dokter kemudian memberinya 3 pilihan guys. Pertama, yaitu histerektomi atau pengangkatan rahim.
Metode ini beresiko rendah terhadap kematian di pihak ibu, tapi berdampak pada kematian janin dan kedepannya Giana dipastikan tidak dapat hamil lagi. Kedua, yaitu operasi pengangkatan tumor dan bayi. Metode ini disarankan dokter dan banyak kerabatnya karena resiko tidak tinggi, tetapi kedepannya dia masih bisa hamil kembali, tidak seperti metode histerektomi. Ketiga, yaitu operasi pengangkatan tumor saja. Janinnya akan selamat, tapi resikonya tinggi bagi keselamatan ibu kedepannya karena tumornya masih bisa muncul kembali guys. Nah, kira-kira kalau teman-teman di posisi Giana, teman-teman pilih nomor berapa nih? Dan tahukah teman-teman, ternyata dokter muda itu memilih metode yang ketiga guys. Ia tidak mempertimbangkan sama sekali metode pertama dan kedua. Karena jelas kalau yang metode kedua itu adalah aborsi. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran moral gereja di mana awal kehidupan itu dimulai ketika pembuahan. Jadi mau umur 4 bulan, 2 bulan, 3 minggu, 1 hari itu sudah menjadi manusia. Sedangkan metode pertama sebenarnya bisa dipilih olehnya selama niatnya adalah untuk mengobati pihak ibu, bukan menggugurkan janin. Tetapi ia lebih memilih nyawa anaknya guys daripada keselamatannya sendiri. Oh ya, dan perlu diketahui nih, ilmu kedokteran saat itu belum secanggih sekarang ya, makanya pilihannya pun terbatas antara hidup dan mati. Keputusannya banyak ditentang oleh orang di sekitarnya, bahkan para dokter guys. Tapi dokter Giana dengan tegas mengatakan, dokter tidak seharusnya ikut campur. Hak hidup anak sama dengan hak hidup ibu. Dokter tidak dapat memutuskan. Adalah dosa membunuh bayi dalam rahim. Wah, keren ya. Ini heroik banget loh. Tapi hal yang paling ditakutkan terjadi guys. Beberapa waktu setelah operasi pengangkatan tumor dilakukan, tumor tersebut kembali muncul. Giana sendiri sudah tahu akan resikonya sehingga ia mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ia mengatakan kepada suami dan para dokter, jika kalian harus memutuskan antara aku dan anak itu, jangan ragu. Pilihlah anak itu, selamatkan bayinya. Tak lupa juga ia mempercayakan keselamatan bayi dan dirinya kepada Tuhan. Biarlah kehendaknya yang terjadi. Giana menghabiskan 7 bulan dengan menahan rasa sakit yang begitu luar biasa guys. Dan pada akhirnya persalinan pun berhasil dilaksanakan dan anaknya lahir sehat pada tanggal 21 April 1962 dan dinamakan Giana Emanuela. Di sisi lain, dokter Giana menghadapi kondisi kritis pasca melahirkan. Ia tak henti-hentinya berkata, Yesus, aku mencintaimu. Dan setelah merasakan sakit dan penderitaan yang luar biasa selama seminggu, ia akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 April 1962 di usianya yang baru 39 tahun. Giana kemudian dibeatifikasi dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1994 dan 2004. Hingga video ini dibuat, anaknya Giana Emanuela masih hidup dan juga menjadi dokter seperti ibunya. Guys, luar biasa kan ya perjuangan Santa Giana? Bayangkan, ia tidak memperdulikan dirinya sendiri dan lebih memilih anaknya diselamatkan daripadanya. Padahal saat itu ia juga nggak tahu apakah anaknya akan lahir normal atau tidak, bagaimana bentuknya juga nggak tahu. Kalau mengikuti pikiran praktisi, ngapain sih pertahanin? Kan tinggal ambil metode nomor 2 aja, diaborsi plus pengangkatan tumor. Nanti juga bisa ada anak baru kan? Tapi Giana sadar ini bukan sekedar tambah kurang anak. Ini sudah berkaitan dengan hak hidup seseorang guys. Ia yang sedari kecil ditanamkan nilai-nilai tentang kehidupan oleh orang tuanya gak akan mau mengambil metode nomor 1 ataupun 2 karena dua-duanya bisa berakibat pada kematian janinnya. Janin yang sudah merupakan seorang individu manusia, bukan benda guys. Kalau Santa Giana hidup di zaman ini, mungkin nyawanya dapat diselamatkan. Tapi mirisnya, di saat teknologi medis sudah berkembang pesat di masa ini, justru orang-orang beramai-ramai menggemakan pro-choice dengan alasan menghormati pihak perempuan. Banyak orang melakukan praktek aborsi dan bahkan dilegalkan oleh negara. Ini sungguh suatu hal yang memilukan karena orang-orang lupa kalau yang di dalam rahim mereka adalah manusia yang punya hak hidup juga, yang harus dihormati juga kehidupannya. Perempuan sendiri mempunyai pilihan mau aborsi atau enggak. Tapi bagaimana dengan janin yang di dalam perutnya? Apakah mereka punya pilihan? Mereka nggak punya pilihan sama sekali guys, dan hanya bergantung pada ibu mereka. Oleh karena itu teman-teman, lewat kisah hidupnya, mari kita terus menghargai kehidupan, terutama kehidupan bayi-bayi di dalam kandungan. Santa Giana, doakanlah kami. Amin.
Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Gianna Beretta Molla. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!